pas semenjak pas tangan gue udah kegigit itu, adek gue ngeliat gue cuma ketawa-tawa doang. Yang gue lihat itu bukan adek gue, beda, malah ketawa-tawa kayak bukan adek gue, bener-bener kayak bukan adek gue dah. Kata gue, ini siapa? Kata gue sampai gue tanya kan, ini siapa gitu. Ini adek gue bukan. Dijawab apa tuh? Bukan. Ngomong gitu? Benar. Dari situ kan pas di makam adek gue kan di sampingnya kan itu ada pohon. Ya mungkin ya ada suara-suara apalah, kayak suara anjing lah, suara buak lah, segala rupa. Mungkin pasti ada lah namanya di kuburan kayak gitu. Ya banyak suara bang kayak gitu. Cuma suaranya aneh kayak orang ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Gelap Malam Story. Dan masih bersama gua, Bang Dul. Nah, pada segmen horor kali ini, lagi gue telah kedatangan salah satu narasumber yang pastinya akan bercerita tentang kejadian horornya. Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum Bang Adul. Waalaikumsalam. Balik lagi nih Bang. Iya. Nih yang mau dibawakan tentang kisah apa nih Bang? Pada intinya aja deh Bang. Ini kisah, sebenarnya kisah keluarga sih. Keluarga? Iya, almarhum adek. Jadi pas meninggal jagain makam. Oh jadi pas adek lu meninggal ini, Iya, makam lu jagain? jagain kan masih sini kan masih adatnya, ada yang juga yang percaya atau enggaknya makam perawan itu harus jagain bang. Oh adek lu perawat? Iya, Wow. makanya justru itu. Oke Bang Dul, skip dulu Bang Dul ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi Bang Dul ya. Iya siap. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel gua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat teman-teman juga nih yang belum subscribe, langsung aja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman semua yang ingin menjadi narasumber di Gelap Malam Story, bisa langsung hubungin WA di bawah ini nih. Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, jangan lupa. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Tetap di Gelap Malam Story. Ya, jadi kronologi awal cerita pas almarhum adek gua juga pas mulai dari sakit bang. Sakitnya sebenarnya sih awalnya biasa aja gitu kan, kayak sakit mah kayak gitu. Terus lama-lama kok jadi serius gitu, lama. Ada kayaknya 1 bulanan sakit sampai nggak sekolah. Kalau boleh tahu nih, kelas berapa Bang Adul? Jadi pas sakit itu kelas 2 SMA. SMA. Iya, cewek adek. Jadi pas sebulannya itu mau naik semester. Jadi kan nggak bisa tuh karena adek sakit kan, udah berobat ke sini, ke sana juga sama aja. Kondisi makin parah. Ada perubahan gitu ya? Nggak ada perubahan sampai berobat ya ke orang pinter lah. Ibaratnya bisa digitu ya. Sama aja udah pas dirawat juga. Ya mungkin udah karena takdirnya kayak gitu kan. Nggak lama dari situ pas sebulan sakit itu kan nggak ada perubahan sama sekali. Ya udahlah, rencana bawa aja ke dokter. Ke dokter itu pas ke dokter ya, pas dibawa ke dokter ya lumayan bang, agak mendingan lah, bisa langsung bisa sekolah lagi bang dari situ. Cuman gak lama juga sekolah itu dapat cuma berapa hari ya, seminggu lah. Semingguan? Cuma seminggu doang. Seminggu sekolah, nggak lama drop lagi. Sakit apa sih Bang? Kalau kata dokter sih kayak sakit mah kayak gitu, kayak mah terus Asam lambung kali gitu ya? asam lambung. Jadi lama-lama badannya jadi kurus, ya kurus kayak gitu kan. Udah gitu nyampe nggak sekolah lagi, udah yang
mau semester 2 kan, mau kenaikan kelas. Akhirnya lama-lama pas dari situ sakit lagi, ya nggak ngikut ujian sekolah kan, ya udah otomatis ujiannya di rumah bang. Jadi gue yang setiap hari bolak-balik tuh buat ngambil kertas ujian buat di sekolah itu kan, sekolah tuh pas kelas 2 ya udah dikerjain aja di rumah. Gak lama makin parah lagi, badan makin katanya sakit, nyesek bang itu. Kata gua kok kenapa kok makin kayak gini aja ya. Gua kan khawatir ya sebagai abang ya. Ya udahlah, inisiatif pertolongan pertama gua pasti gua bawa ke rumah sakit. Dari situ gua bawa ke puskesmas tadinya tuh. Pas dibawa ke puskesmas 2 harian itu nggak ada perubahan sama sekali bang. Nggak ada. Iya, terus dari pihak puskesmas ini ngajak nganjurin rujukan buat ke rumah sakit gede. Dan di rumah sakit gede itu gue di sini di wilayah Tangsel ini nggak dapat bang. Akhirnya dilempar jauh. Adanya di Jakarta Timur. Oh iya. Iya di Cawang. Mungkin fasilitasnya kurang memadai kalau iya katanya sih ya di sini tuh udah penuh. Cuman ya gue nggak tahu juga dah. Ya udah nggak apa-apa lah, yang terbaik buat adek gue nggak apa-apa. Udah gue terbangin aja ke sana kan, ke Jakarta Timur. Di situ dapat cuma 2 hari. 2 hari. Iya. Pas 2 hari itu ya mungkin karena udah takdir bang ya, adik gua udah dipanggil lah. Oke Bang Adul, sebelum kita lanjut ceritanya nih, Bang Adul sebutin namanya di dalam hati aja, kita kirim Al-Fatihah ya. Iya. Semoga almarhum Allah berikan yang terbaik lah ya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Oke Bang Adul, gue juga dengarnya juga agak sedih juga ini gue. Iya. Ya udah selang dari situ 2 hari pas sebelum kejadian adik gue dipanggil tuh, ya gue 2 hari selama 2 hari ada di rumah sakit lah gitu. Dan 2 hari itu si almarhum adik gue ini nggak mau ditemuin sama orang lain bang. Pengen sama lu? Bukan, jadi dia tuh maunya dimanjain sama bapak gue sendiri. Jadi sama ibu gua nggak mau. Iya dia maunya sama bapak gua kan. Gue samperin kan, gue tanya adek gua maunya apa gitu. Mau ngapain gitu kan. Panggilin bapak aja gitu kan. Ya udah pas gue panggilin kan bapak gua kan lagi capek juga kan, gantian kan, gue gantian sama ibu gua. Gue di situ bertiga bang. Iya. Gua, bapak gua sama gue sendiri gitu. Gantian di situ. Tetap nggak mau. Sama suster pun nggak mau, malah ngamuk-ngamuk. Maunya cuma sama bapak gue doang sendiri. Pas kalau bapak gue yang nangani itu, adik gue diam, nurut ya gitu. Nurut gitu. Mungkin ya itu saat-saat terakhir bang. Iya. Dia maunya sampai minta sebelum ajal mungkin bang. Itu satu permintaan dari almarhum adik gue. Jadi pengen didandanin, maksudnya pengen kayak namanya anak bayi kalau habis mandi disisirin lah, dipakein baju kayak gitu bang. Iya maunya sama bapak gue pengennya dimanja gitu ya. Dimanja gitulah, dimanja, pengen disisirin lah gitu. Pengennya sama bapak gue, sama gue nggak mau bang. Sampai pas terakhir mungkin ibaratnya mah koma kali bang ya. Sampai mulutnya ngunci bang. Mingkem gitu. Iya, jadi gigi tuh ngancing. Iya. Karena gue panik kan di situ kan, ya udah saat pertolongan pertama gue rogoh lah tangan gue tuh, pakai tangan gue kan harusnya nggak boleh kan, harusnya kan ada tuh dari dokter kayak model kayak sendok apa gitu buat biar nggak ngancing kayak gitu. Tangan gue sampai berdarah bang, kegigit ya. Kegigit saking mungkin dia udah nggak kuat nahan rasa sakit mungkin bang ya. Di situ tuh gue juga sampai nangis kan, pas tangan gue udah kegigit itu, adek gue ngeliat gue cuma ketawa-tawa doang. Yang gue lihat itu bukan adek gue, beda, malah ketawa-tawa, kayak bukan adek gue, bener-bener kayak bukan adek gue dah. Kata gue ini siapa gitu, gue sampai gue tanya kan ini siapa gitu, ini adek gue bukan, dijawab apa,
Katanya. Bukan. Ngomong gitu? Benar. Bilang bukan? Bukan. Gue sampai baca-bacain di situ kan, sampai gue doa yang gue bisa lah buat adik gue. Kata gue sambil bilang, kata apa gitu, adik gue kayak gini gitu, kasihan. Kalau emang udah sakit kayak gitu, udah nggak usah diganggu. Gue bilang kan kayak gitu. Ya tetap malah gue diketawain bang. Sama dia? Iya, sama adik gue sendiri. Yang gue pikir itu, yang menurut pikiran gue tuh bukan adik gue, kayak orang lain lah gitu. Soalnya adik gue tuh belum pernah kayak gitu. Sampai pas tangan gue digigit sampai berdarah, sampai tangan gue bisa keluar dari mulut dia nih. Nggak lama bapak gue datang. Udah bapak gue kena. Di situ ibu gue udah histeris lah gitu, maksudnya tentang ya pasien-pasien yang lain juga pasti udah ngeliatin gue di situ kan, adik kondisi adik gue kayak gitu, udah takut lah bang, maksudnya kasihan juga kan. Bapak gue udah nangis, ibu gue juga udah nangis, dan di situ juga gue nggak bisa berbuat apa-apa bang, gue cuma bisa pasrah. Ya udah kalau emang ini udah takdir, ya udah nggak apa-apa, gue ikhlas kayak gitu. Ya udah dari situ, ya udah bapak gue nangis terus, cuman pengen tetapnya sama bapak gue sendiri. Masih tetap? Iya masih tetap. Yang nggak lama mungkin dari situ ya mungkin udah takdirnya kan, udah dipanggil mungkin sama yang maha kuasa lah gitu. Ya udah gue nggak bisa apa-apa, cuma bisa ikhlasin, semoga ya amal ibadah adik gue ya diterima. Mungkin karena sakitnya juga memang seperti itu, bisa diwajarin juga. Dari awal dia sakit kan, sampai badannya sakit-sakitan, sampai napas aja susah bang. Habis lah ya? Habis lah, nyampe kondisi badannya dari agak gemuk jadi kurus, sampai kayak tinggal tulang doang. iya gitu bener. Gue sampai nangis gue ngeliatnya. Udah setelah kejadian dari situ, pas 2 hari nggak lama gue laporan lah, gue urus surat. Nah di situ yang gue sesalin juga dari pihak rumah sakitnya bang. Kenapa tuh? Jadi di situ selama adek gue sakit jarang ditanganin bang. Jarang ditangan sama rumah sakit? Iya. Diantepin aja gitu? Ya kayak orang ibaratnya kayak ya orang punya duit atau nggak punya duit lah gitu. Ibaratnya kan kalau yang masyarakat biasa ya belakangan aja. Mungkin kalau masyarakat yang orang mampu lah, mungkin lebih dulu lah. Nah gue keselnya dari situ. Oh gini rumah sakit segede ini kok pelayannya kayak gini gitu, nggak sesuai lah gitu. Ya mungkin ya udahlah nggak apa-apa, mungkin emang udah takdir, udah jalannya hidup, udah gitu jalannya ya. Kayak gini ya nggak apa-apa, gue ikhlasin aja lah. Udah dari situ gue urus tuh surat kematian adik gue lah ke bawah, ada surat, terus pembayaran buat perawatan lah gitu. Udah dari situ gue pulang. Dan sebelum adik gua ya mengembuskan napas terakhir, dia sempat ngomong. Mau apaan? Sebelum dia minta dan dimanjain lah, dimanjain sama bapak gue itu, dia bilang pengen lihat orang banyak bang. Ngomong kayak gitu. Dan ya benar terbukti, pas nyampe pulang ya udah orang udah banyak. Iya. Maksudnya jenazah ini ditongokin ya? Nah kayak gitu. Kelayatin lah. Iya kayak gitu. Gue sampai masih ingat banget gitu sama omongan almarhum adek gitu. Emang maunya apa, pengen lihat orang banyak, udah gitu pengennya dimanjain sama bapak gue lah gitu, nggak mau sama ibu gue aja nggak mau gitu, apalagi sama gue ya. Kalau gue kayak orang surupan malah gue diketawain gitu. Kata gue kok aneh kayak gini ya. Udahlah biarin lah. Pas itu udahlah gue urus lah surat kematian adik gue. Udah gue langsung berangkat, langsung bawa ambulan kan dari Jakarta tuh, langsung pulang ke rumah. Ya udah rame orang lah gitu. Sampai proses pemandian, sampai ya tetangga kerabat tetap pada berdatangan buat belasungkawa lah. Di situ ya gue nggak bisa apa-apa, gue cuma bisa ngeliatin adek gue gitu kan,
cuma bisa nangis lah gitu, namanya adik satu perempuan kesayangan bang, sampai gak bisa berbuat apa-apalah. Ya udah dari situ ya udahlah proses pemakaman, sampai gue merenungin, sampai gue masih punya apa cita-cita lah. Cita-citanya pas adik gue sakit ini, pas sebelum sakit gue sampai bilang sama adik gue ini, ya kalau lu sembuh pengen apa gue turutin, kayak gitu bang. Nazar ya. Gue najar sampai najar. Iya nanti kan kalau disuruh makan susah tuh bang, gitu kan. Gue bilang dulu makan, jatuhin terus sakit. Sabar banget dulu. Aduh sorry bang. Iya. Sampai gue bilang kayak gitu, ya udah dia mau kan, terus gue suruh makan tuh mau tuh. Kalau lu mau sembuh lu mau kemana gue ajak lah, kayak gitu kan. Nih mau break dulu nggak nih? Break dulu aja deh. Ya pas pulang ke rumah ya udahlah proses pemandian lah, orang dari sana keluarga turut berduka cita lah bang. Dari situ udah nggak lama ya udahlah proses pemakaman aja biar lebih cepet kan, lebih baik kan. Dari situ udahlah beriringan tuh kan, pakai mobil juga buat ngiringin adik gue lah ke pemakaman terakhir lah, itu saat-saat terakhir. Dari situ ya udahlah pulang kan. Biasanya kan kalau di Betawi itu ada acara tahlilan mah. Iya. Ya acara tahlilan itu ya digelar malam pertama. Malam pertama itu berjalan lancar lah, banyak juga yang datang yang ya teman-teman sekolahnya lah gitu, atau guru-gurunya atau teman-teman sebayanya di lingkungan sekitar itu pada datang. Dan itu kan mitosnya kalau anak perawan itu kan masih, kalau buat keilmuan ya mungkin ilmu hitam atau ilmu apalah gitu, masih berkhasiat lah bang. Dan di situ gue disuruhkan sama keluarga gue kan di lingkungan keluarga gitu orang beragama semua bang. Maksud dari ingkong gue juga, dari mama gue, dari saudara-saudara gue masih orang yang berilmu lah. Ya mungkin gue yang kurang berilmu gitu, mungkin ya antara percaya atau enggak gitu. Ya udah kan suruh jagain lah bang, Ditungguin di makam ya ini. ditungguin makam itu. Pas malam pertama setelah ngaji di rumah, pas habis ngaji kan gue berangkat tuh sekitar jam 12 bang. Gue berangkat lah ke kuburan, gue bertiga lah. Pertama itu bertiga sama bapak gue sama temen gue tuh di Tompel ini. Ya udahlah gue berangkat bertiga. Ya udah gue datang ke kuburan. Ya udah dari situ gue bawa tikar di situ. Gue ngaji. Gue cuman bawa lilin doang bang satu. Buat penerangannya? Iya buat penerangannya. Kan biasanya kan kalau mungkin kalau di luar atau di Jawa di mana tuh pakai tenda lah orang haji. Ini enggak, Terbuka aja? terbuka aja. Jadi kayak nggak ada aling apa-apa gitu. Gue cuma bawa tikar. Terus bapak gue ini bawa Al-Quran lah buat ngaji Yasin kayak gitu. Ya bawa lilin. Itu gue ngaji buat ya buat almarhum adik gue ini. Ya persis di depan Makam? makam. Jadi kayak posisi gue duduk di sini, ya di depan itu adik gue gitu. Dan hari pertama gue ke kuburan itu, pas ngaji bertiga, ya sebenarnya sih dari pikiran gue juga takut-takut dikit sih. Kata gue bener nih bertiga. Gimana kan? Ya sebenarnya sih gue takut bang awal-awalnya. Cuman karena mungkin ini adik gue yang gitu kan. Iya. Ah iya bener juga. Ya udah kalau bukan gue kan siapa lagi kan? Kalau kita temen kan mungkin cuman membantu lah gitu. Karena dari gue abangnya sendiri. Ya udahlah gue beraniin sendiri gitu. Ya udah gue ajak teman gue itu ngaji di situ. Gue ngaji bergantian. Ya awalnya pertama bapak gue misalnya ngaji dari jam berapa. Udah capek nih gantian lah gue yang ngaji. Jadi pas habis gantian itu pada istirahat tidur. Apa di situ ngopi juga apa gimana. Udah hari malam pertama itu nggak di situ tuh
nggak seperti apa yang gue pikirkan. Wah, di kuburan tuh angker lah, serem atau gimana. Enggak, Biasa aja. biasa aja. Kata gue, oh kayak gini ya. Mungkin di pikiran gue tuh mungkin lebih tenang di kuburan, Bang. Suasananya. Lebih senyap gitu ya. Nah, lebih senyap. Jadi kita nggak kayak di kampung itu kan berisik lah atau gimana. Oh, di sini lebih enak gitu ya. Buat nenangin diri kan. Ya udah, pas malam itu nggak lama, pas di malam pertama itu gue balik lah subuh, Bang. Subuh itu kan biasanya kalau orang yang mencari keilmuan atau gimana kan, kalau udah lewat dari subuh kan udah nggak berhasiat, Bang. Iya, iya. Ya udah, dari situ gue balik aja pulang ke rumah. Nah, setelah malam kedua gue balik lagi, Bang. Sampai malam ke-7. Balik lagi nih malam 2. Balik lagi ngaji lagi. Nah, di situ gue nambah orang lagi. Mungkin ada yang mau gue ajak kan. Yaudah, mau ngikut nggak? Oh, enggak kan. Gue tanya temen-temen gue tuh yang pada ngaji itu. Ya udah, ada yang mau kan. Ya udah, gue ajak aja. Tapi takut nggak gitu. Masalahnya gue baru pertama kali orang ngajak bukan ke tempat yang senang-senang nih. Tempat yang kuburan, tempat yang dimana terakhir lu ada di situ. Gitu. Mungkin biar lu berani, karena tempat terakhir lu tuh bukan di mana-mana. Lu mau punya harta segala rupa, tapi tempat terakhir lu pasti ada di situ. Rumah terakhir ya. Nah, rumah terakhir itu. Ya, temen gue ini juga mungkin penasaran ya. Ya udahlah, gue ajak temen gue ke situ. Mungkin dia juga ya bisa dibilang mungkin punya kepunyaan apa, bisa melihat indera apa gimana lah, kebisaan. Kayak ngerasa sesuatu ada yang beda, dia ada di situ. Cuman dia nggak ngasih tahu gua, nggak ngomong, dia diem aja. Dia ngasih tahu gue setelah gue pulang. Mungkin karena di situ posisinya, mungkin karena takut yang lain takut atau gimana kan, malah jadi terbengkalai deh. Malah akhirnya kuburan adek gue malah jadi tinggalin nih. Ya udah, dari situ dia nggak cerita apa-apa, ngaji aja. Oh, tapi dari gelagat mukanya kok beda gitu. Kayak ngeliat sesuatu Nah, gitu ya. kayak gitu ngeliat sesuatu. Lu kenapa? Gitu. Enggak, udah terusin aja ngaji gitu. Ngaji. Beneran nih, serius. Gue kan jadi mikir, jadi nanya-nanya kan gitu dalam hati gue. Ini bocah kenapa ya gitu. Ada pikiran yang ngeganjel lah kayak gitu. Kata gue, kok diem aja nih. Itu lu ngaji duluan dah. Udah, natar aja gitu. Ya udah, gue ngaji. Abis itu gue ngaji. Setelah gue ngaji, ya udah teman gue ngaji gantian. Yang lain juga yang kecapean mungkin ngaji, ada yang tidur juga, ada yang ya lagi ngopi lah mungkin segala macem. Di hari kedua tuh mungkin yang gue alamin tuh di situ, yang pas gue jagain makam almarhum adek gue tuh nggak ngalamin kejadian apa-apa, Bang. Kayak biasa aja nih. Biasa aja. Cuman teman lu aja nih yang ngerasain, Nah, tapi dia nggak ngomong ya. Ya, temen gue aja yang ngerasain. Di malam ketiga gue balik lagi tuh, Bang. Balik lagi. Kan sampai malam ke-7 tuh, baru malam ketiga. Nah, di malam ketiga ini yang ngerasain bukan gue doang. Siapa, Bang? Banyak. Jadi yang pas awal gue baru datang, gue kan bawa senter tuh. Pas masuk bawa senter itu, gue ngeliat di pas, kan biasanya kalau ada pemakaman itu ada kayak gubuk buat apa sih gitu ya? Iya. Buat tempat apa orang ngaji di situ. Dari situ, ya udah gue ngeliat di situ ada keranda, Bang. Keranda orang. Iya. Enggak lah, tapi di situ posisinya udah kayak keranda nggak dipakai lama. Posisi ada di meja, tapi di atasnya keranda. Posisi awal gua datang ke situ, si keranda ini masih berdiri di atas, Bang. Di atas meja nih. Di atas meja. Pas setelah gua masuk turun ke bawah tuh ke makam adek gua, ngaji nggak lama, nggak ngalamin kejadian apa-apa. Nah, si berapa orang ya di situ ya? Mungkin 3 atau 4 orang ya. Si teman gue ini ngeliat sesuatu. Apa tuh, Bang? Si tompel inilah gitu. Dia ngeliat tapi dia manggil gue nggak tahu apa-apa. Mungkin kata dia ngeliat kayak sosok
bola api. Oh, banaspati gitu. Ya mungkin lah sejenis kayak gitu, cuman gue juga nggak tahu kan. Dia sendiri yang lihat. Kayak kata dia terbang di depan kuburan, nggak jauh dari kuburan adik gue ini, terbang gitu. Dia padahal udah neriakin gue, udah neriakin bapak gue nggak dengar, gue fokus aja ngaji kan. Dia penasaran lah bang, disamperin lah tuh. Banaspatinya. Iya, dicariin lah. Dipikir dia itu apa ada orang, apa main center, apa gimana. Posisinya emang agak jauh kayak pojokan gitulah, banyak pohonan kayak gitu. Tapi terbangnya rendah bang gitu, lambat, warna merah. Terbang ya model kayak api kayak gitu kan. Dia jalan aja gitu pelan kan. Dia pada si Tompel ini udah manggil gua dulu, ada ini noh, ada apaan? Masa lu orang lihat? Dia sampai nanya bapak gua juga kan. Ngaput ini, ada apa? Ah, ngaco aja lu kan. Ya, bapak gua kan kayak gitu kan. Udah ngaji. Dia penasaran mungkin bang, dicariin lah itu. Banaspatinya nih. Iya, si Banaspati. Iya mungkin atau apalah itu namanya, dicariin, dia keliling-keliling di situ dia bawa senter, nggak ada apa-apa bang. Hilang gitu aja. Hilang. Cuman dia ngeliat dia doang sendiri. Oh, lu mah enggak nih? Gue sama yang lain nih, sama bapak gue sama temen gue, nggak ada yang lihat sama sekali. Dia doang sendiri. Dari situ kan pas di makam adek gue kan di sampingnya kan itu ada pohon. Ya mungkin ya ada suara-suara apalah, kayak suara anjing lah, suara buak lah segala rupa. Mungkin pasti ada lah namanya di kuburan kayak gitu. Ya banyak suara bang kayak gitu. Cuma suaranya aneh kayak orang ketawa. Suara apanya? Yang pas semenjak pertama suara kayak anjing, kayak suara ayam lah, suara buak kayak gitu. Nggak lama dari situ, di samping pohon pas kuburan adek gue tuh ada pohon tuh lumayan, yang nggak gede sih, kecil. Di situ ada suara kayak orang ketawa. Jelas banget itu suara. Jelas banget. Tapi yang gede cuma gue sendiri. Malah yang si Tompel ini yang ngeliat tadi habis ngeliat itu nggak ngedengar sama sekali. Bokap lu? Nggak ada yang dengar. Cuma sendiri. Gue sendiri. Di situ gue mulai udah, waduh, kayaknya udah nggak beres ini. Emang jam udah malam juga sih, udah jam berapa itu ya? Udah jam 1 atau jam 2-an lah, udah mau pagi lah ibaratnya. Ah mungkin ini godaannya kan gitu. Gue tetep bodo amat lah, nggak ada apa. Yang penting adik gue bisa kejaga gitu kan. Gitu. Ya udah, gue nggak dengar. Nggak lama pas suara ada yang ketawa itu, gue nggak dengar. Pas di belakang gue posisi di ya pas di rumah apa gubu-gubuan itu, keran itu ada di belakang. Kayak di orang-orang gitu. Si kerandanya? Si keranda itu. Kedengeran itu? Kedengeran. Jelas banget bang, kedengeran. Sampai gua nanya, Pel, lu ngedenger nggak? Ngedenger apa lu gitu? Budek lu ya? Saya bilang gitu, orang kenceng banget sih. Kenceng apaan? Saya enterin, mungkin jauh bang, nggak kelihatan juga kan. Yaudah nanti lu lihat aja kan. Biasanya sih Pel, ini menurut mitos atau fakta ya, kalau ada keranda bergerak atau bunyi gitu, itu biasanya pertanda ada besok ada yang meninggal gitu kan. Ya mungkin di situ nggak ada yang percaya kan, karena mitos juga. Ya udah, sejak dari itu udah nanti aja lo lihat gitu kan. Dilihat pas pulang, si posisi keranda ini tadinya ada di atas bang, tiba-tiba ada di bawah. Kerandanya? Si keranda itu. Yang milihan siapa itu? Ya gue juga nggak tahu kan. Itu di situ yang ngedengar suara yang berisik-berisik kayak orang, kayak besi apa gitu. Ya, besi beradu lah ya. Ya beradu di orang-orang itu cuma gue sendiri. Yang lain nggak ada yang dengar. Dan si yang ngelihat si bola api ini, nah itu temen gue doang yang lihat. Gue aja nggak ngeliat bang. Jadi satu orang dikasih penglihatan masing-masing gitu. Nah gitu, mungkin dikasih tahu, wah ini mungkin ya nggak tahu lah, mungkin lagi diuji apa gimana kan, dikasih perlihatin atau dikasih tahu secara perorangan. Nggak semua sekaligus, wah gue ngeliat ini nih, nggak gitu. Jadi satu orang satu gitu bang. Dan benar terbukti pas pulang tuh pagi,
sekitar ya udah mau subuh sih, itu ibaratnya udah jam 4:30 lah gitu. Ya udah kan udah balik pas gue senderin tuh yang ke arah itu, lu lihat tuh, ini ngomong sama gue, lah kok ini ada di bawah gitu, siapa yang bener? Ya mana gue tahu gitu. Udahlah jalan aja. Sebenarnya itu udah pada takut bang, udah pada takut. Nah pas nyampe situ gue ceritakan di rumah tuh, gue pulang, gue ngomong kan biasanya ya ini antara mitos atau fakta ya, tapi yang gue alamin kejadian itu ya nyata bener. Ya mungkin orang-orang ada yang beranggapan nggak percaya lah keranda bunyi atau besok ada orang meninggal, itu mau lo alam gitu. Itu tapi yang gua alamin itu nyata bang. Bener ya? Bener. Pas keranda itu bunyi, pas jatuh itu, yang pas gue bilang sama temen gue pasti besok ada warga baru. Gue bilang kayak gitu. Bener. Tetangga gue sendiri bang. Yang meninggal? Yang meninggal. Pasti samping rumah lu tuh? Ya beda RT sih. Oh beda RT. Ya beda RT. Tapi makamnya di situ. Makamnya di situ. Posisinya persis depan kuburan adik gua. Cewek cowok itu? Cewek sih. Cewek. Ya udah sepuh lah. Udah berumur juga. Gue juga tadinya pas kejadian itu hampir nggak percaya sih. Kok ini bisa gitu ya? Apa mungkin cuma kebetulan atau gimana? Ya mungkin gue juga nyari informasi ke yang lain-lain. Gue bertanya-tanya kan, apa bener pak kalau ada suara keranda atau di masjid atau di kuburan itu suaranya bergerak, itu besok pertanda ada orang yang mau ngisi gitu. Ya mungkin sebagian ada yang beranggapan bilang itu bener, atau ada yang bilang juga enggak gitu. Mitos ya? Mitos. Tapi yang gue alamin itu bener bang. Nyata ya? Nyata. Gue pikir ya masalah tahayul lah kayak gitu, gak percaya gitu. Ya mungkin dari situ gue dikasih percaya kan, oh iya bener juga gitu. Ya gue pikir mah nggak bakalan terjadi apa suara tikus lah atau suara apa. Ternyata bener bang. Besok paginya ya itu ada berita pas 3 hari almarhum adek gue, besok ya ada yang ngisi lagi warga baru kayak gitu sih. Tapi pas si keranda ini jatuh, lu nggak sempet naikin ke atas nggak? Enggak, Tinggal itu ya? Gue tinggalin aja gitu. Pas gue senterin aja tuh, gue lihat kok ada yang beda. Pasan gue tadi gue pergi nggak begini, nggak posisi nggak di bawah kayak gini kan. Sekarang berubah gitu ya? Pas gue pulang posisi kok ada di bawah, siapa yang mindahin? Mustahil bang, maksud namanya keranda kan berat ya. Ada di meja, masa tiba-tiba ada di bawah? Masa ya kucing dia bisa ngegeser? Tapi terbalik begini apa? Terbalik gitu, jatuh di bawah. Posisi di kayak ditaruh di atas meja kayak gitu kan, nggak mungkin juga kayak ada yang narik lah, orang kayak gimana. Posisi sebelum keranda itu jatuh kayak orang kayak gitulah, berisik lah. Cuman yang ngedenger gue doang sendiri gitu ya, temen yang lain itu nggak ada yang dengar. Sampai gue tanyain kan yang temen gue ini, sampai temen gue, ada yang denger apa? Nggak ada, gue nggak dengar apa-apa. Pada budek kali ya. Bodo amat lah, kalau gue ceritain di situ mungkin pada takut kali ya. Ya udah, biarin aja, ntar juga pada nyaksiin gimana ceritanya. Ya udah, pas pulang tuh baru pada ngeliat, percaya bener itu jatuh. Dan keesokan harinya ya bener itu ada warga baru yang ngisiin, dan itu tetangga gue sendiri bang. Ya mungkin kayak beda RT sih. Setelah dari kejadian itu kan malam keempat itu gue balik lagi dari situ, ya nggak ngalamin yang aneh-aneh lagi, Biasa aja, normal. biasa aja. Udah pas paling parah itu ya di malam ketiga, Keranda jatuh sama Banaspati ini. nah si Banaspati ini sampai ngelihat itu ya bener itu kuburan tetangga gua depan gede, orangnya kecil bang, orangnya sewaktu si almarhum tetangga gua, tapi kok gede kuburannya. Temen gue juga sampai takut pas jalan-jalan, apa dia pengen kencing apa gimana kan. Dia kan di depannya kan ada WC juga tuh. Ada WC. Dia ngomong sama gue pengen kencing dulu lah. Mau kencing di mana lu di sini? Oh lu di depan ada WC. Ya udah bisa nih. Ya udah, temen gue si Tombel ini dia jalan
sambil bawa senter kan, ya itu dia ngeliat kuburan itu gede banget. Kayak berubah gitu. Iya, tapi si almarhum tetangga gue ini Yang meninggal kecil. orangnya kecil, nggak gede. Ya jadi gede, sampai ketakutan dia bang, sampai lari-lari. Ya udah dia lari aja tuh, mungkin udah nggak tahan juga kan, pengen kencing. Ya udah, selang dari situ ya nggak ngalamin kejadian yang aneh-aneh lagi lah. Mungkin dari situ Sampai pagi itu nggak sampai ngalamin. pagi ya aman-aman aja sih. Yang paling parah sih di malam ketiga ini. Itu di malam kelimanya. Ya biasa aja. Sampai malam ke-7 biasa aja. Sampai malam kelima, malam keenam, malam ketujuh itu sampai nggak ngerasa ada yang aneh. Mungkin si temen gua yang lain mungkin ada yang ngerasain, tapi gua nggak ngerasain apa-apa lagi semenjak gua ngerasain yang itu doang. Si yang suara di pohon Yang ketawa. yang ketawa itu, yang lain gak ada yang dengar. Yang paling parahnya yang si temen gua ini ngelihat kayak bola api lah di depannya, tapi guanya nggak ngeliat, cuman dia doang sendiri sama yang keranda jatuh itu. Benar-benar diuji di situ ya. Ya bener-bener sih Mental kita gitu dari ya. situ. Kata gua oh, mungkin begini kali ujiannya jagain makam cewek kali. Ya di situ kan mitosnya namanya masih kampung lah, masih adatnya mungkin masih kental kan. Iya. Namanya makam cewek, namanya rawan itu mungkin ada yang harus dijagain, mungkin ada yang enggak. Buat nyari keilmuan ya. Ya, buat nyari. Yang gua tahu kan dari kalau seandainya perawan meninggal nih, tali pocongnya diambil. Nah, mungkin itu kayak gitu ya. Ya gue juga sebenarnya ada pikiran takut ke situ kan. Tapi kan beranggapan namanya zaman udah modern, masa masih ada bang orang kayak gitu. Ya namanya orang kan nggak tahu kita. Ya apa kita yang sih antisipasi aja kan. antisipasi aja. Ya udah, gua jagain aja tuh sampai 7 hari 7 malam kan. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Ya mungkin kalau di daerah lain atau di mana di Jawa mungkin masih kental lah gitu kayak gini. Mungkin kalau di daerah sini udah nggak terlalu, tapi jaga-jaga aja bang. Soalnya waktu zaman-zaman dulu sih ya, ya masih kental, duita itu masih kental gitu. Makanya setiap ada yang meninggal perawan ini pasti dijagain. Di sini juga pernah kejadian juga seperti itu. Gitu. Oh di sini juga. Tapi dijagain, nggak sempet sampai keambil gitu. Tapi sampai 7 hari juga gitu. 7 hari. Oh. 7 hari. Ya udah, mungkin cerita gua sampai sini aja. Mungkin bagi ada yang pernah ngalamin juga atau ada yang percaya atau enggak, ya itu anggapan masing-masing lah. Yang gua alamin kejadian itu ya mungkin menurut orang mitos, tapi menurut gua fakta. Udah mungkin itu aja Bang Dul. Makasih Bang Adul ya. Udah berbagi cerita nih di channel Gelap Malam Story. Terima kasih juga nih udah sedih. Ya Bang Adul ya. Iya ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman semua cerita dari Bang Adul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.